Ya, shalom. Semangat saudara. Amin. Amin. Harus tetap semangat ya. Puji Tuhan. Nah saudara, tema kita masih tentang hati ya. Rendah hati dan lemah lembut. Tapi saya mau ambil subtemanya juga tidak lari dari hati saudara ya. Ketika saya berserah dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang mau disampaikan? Karena saya ini tidak mengerti saudara ya. Saya ingin benar-benar apa yang menjadi keinginan Tuhan itu kita boleh dengar hari ini. Jadi keinginan Tuhan letakkan saudara masih tetap tentang hati. Di sini saya beri judul subtema Heart and Soul. Hati dan jiwa. Ketika saya merenung saudara ya, merenung terus saya bersaat teduh, Tuhan katakan tema ini saudara. Jadi Tuhan itu ingin kita tetap memperbaiki hati kita saudara. Karena itu sangat penting sekali. Hati itu sangat penting sekali saudara ya. Sekalipun kita itu hebat dalam pelayanan, hebat dalam bidang apapun saudara. Mungkin kita beribadah tidak pernah absen. Kita antusias sekali, kita sangat bersemangat. Tapi kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, pikiran kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka semua yang kita kerjakan, semua yang kita perbuat saudara, apapun itu sia-sia di hadapan Tuhan. Sia-sia. Saudara, orang terjebak dengan hati dan pikiran. Karena apa saudara saya bilang terjebak? Karena itu kalau ada keburukan, kebusukan atau dosa di hati dan di pikiran, orang lain tuh tidak tahu saudara. Ya. Orang lain tidak tahu. Ketika kita punya hati jahat, pikiran kotor saudara, punya rencana-rencana yang buruk, orang tidak tahu. Itu tersembunyi. Nah itu sangat berbahaya. Maka itu Tuhan mengingatkan hari ini harus disampaikan kepada kita. Jadi saya berharap tetap ya kontak sama Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan mau sampaikan lewat lidah mulut bibir saya hari ini, ya, kita sungguh-sungguh merenungkannya dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai di ujung hidup kita saudara semuanya yang kita kerjakan itu sia-sia. Sia-sia. Karena maka saya katakan kita suka terjebak dalam semua aktivitas pelayanan kegiatan rohani saudara. Tetapi hati kita tidak pernah tahu dan tidak pernah jaga. Maka itu Tuhan mengingatkan dan mengingatkan. Supaya apa? Setiap kita di tempat ini, siapapun kita, supaya apapun yang kita perbuat itu tidak sia-sia. Karena apa? Disertai dengan hati yang benar. Ya, disertai dengan hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang bersih, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, saudara saya didorong untuk membacakan firman Tuhan di dalam Efesus 4 ya, ayat firman Tuhannya dalam Efesus 4 saudara, ayat yang ke-22, 23 saudara boleh buka di situ. Saya akan membacakannya untuk kita, saudara boleh simak di situ. Efesus 4 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
Jadi ayat 23 yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini saudara. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiran. Roh itu ada di hati saudara. Pikiran itu ada di jiwa. Temanya adalah hati dan jiwa atau heart and soul. Jadi menurut ayat ini saudara, ya dikatakan bahwa baharui, ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Dibaharui hati kita ini, dibaharui pikiran kita ini. Kalau mungkin dari belakang hari-hari yang lalu saudara, berapa tahun sampai hari ini kita tidak menyadari kalau hati kita sudah bagaimana, pikiran kita sudah bagaimana, kita aman-aman saja. Karena sepertinya tidak ada sesuatu ya yang membuat kita menjadi sakit, membuat kita menjadi tersiksa atau teraniaya. Kita aman-aman saja, sehingga itu akan berjalan terus berjalan. Mungkin sampai hari ini hati itu tidak benar di hadapan Tuhan. Pikiran itu tidak beres di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau bicara pada hari ini dengan firman Tuhan ini bahwa diperbaharui. Mulai hari ini Tuhan menghendaki keinginan Tuhan bahwa kita harus memperbaharui hati kita, pikiran kita saudara. Sekali lagi saya katakan apapun yang kita lakukan luar biasa sekalipun saudara membuat orang lain bertobat. Tetapi kalau hati kita tidak beres, pikiran kita tidak beres, belum diperbaharui, semuanya sia-sia. Orang lain selamat tapi kita binasa. Maka hari ini mari setiap kita orang tua, anak muda, anak remaja semua yang ada di ruangan ini, ya kita mau kontak sama Tuhan. Kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, aku mau diperbaharui. Aku mau hatiku diperbaharui. Aku mau pikiranku dibaharui. Saudara, kedua-duanya ini hati dan pikiran ini saudara, sekali lagi saya katakan tidak terlihat. Apapun yang dilakukan hati ini, apapun yang dilakukan pikiran ini saudara, itu tidak dilihat oleh orang lain. Tidak dilihat oleh orang lain. Makanya kadang orang terus jatuh dalam hati yang jahat, dalam pikiran yang kotor saudara, terus berlarut-larut tanpa pembaharuan. Tanpa pembaharuan, tanpa kesadaran, tanpa pertobatan. Karena apa? Karena orang lain tidak tahu. Tapi kalau dosa di luar, ya dari hati, di luar tubuh gitu ya, malu kan, nanti dilihat kawan enggak enak. Ya, kalau aku mencuri malulah nanti, ya kan. Tapi kalau di dalam hati siapa tahu gitu ya. Mulut bisa berbicara bagus tapi hati siapa tahu saudara. Maka itu saudara ketika kita berpikiran jahat, tidak ada orang yang tahu. Ketika kita merencanakan sesuatu yang jahat, tidak ada orang yang tahu. Siapapun tidak tahu, orang di sebelah kita pun tidak tahu saudara. Ya, orang di sebelah kita tidak tahu. Orang satu rumah sama kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Hati kita yang munafik, hati kita yang kasar, hati kita yang jahat, penuh kebencian, penuh dendam, ya. Rencana-rencana yang tidak baik, semua itu ada di hati dan di pikiran saudara. Orang tidak tahu. Tetapi ada yang tahu saudara. Maka itu Tuhan katakan, nak, aku tahu hatimu. Aku tahu jalan pikiranmu. Ketika engkau berbaring mungkin saat mau tidur, apa yang kau pikirkan? Aku tahu kata Tuhan. Pikiranmu kotor, pikiranmu bersih. Tuhan katakan aku tahu. Orang tidak tahu saudara. Orang di sebelah kita tidak tahu apa kita sedang rencanakan. Mari kita buka dulu di dalam kitab Mazmur 139. Mazmur 139. Ini ada beberapa ayat yang akan kita baca pelan-pelan. Kita akan baca pelan-pelan ayat ini satu demi satu. Mazmur 139 mulai ayat 1.
Saya akan bacakan untuk kita satu persatu. Di sini dikatakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya, jadi doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini dari Daud saudara ya. Tuhan katanya, Engkau menyelidiki dan mengenal hatiku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah, sampai di situ dulu saudara. Saudara, ini Daud ini menyadari sekali bahwa ada yang mengetahui segala tingkah laku dan perbuatannya, bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, Daud ini menyadari sekali saudara, Tuhan ingin kita pun belajar seperti Daud, selalu menyadari bahwa ada sosok pribadi yang selalu mengawasi kita. Ada pribadi yang selalu mengawasi kita sampai ke dalam hati dan pikiran. Kalau tadi saya katakan tidak ada satupun manusia yang mengetahui yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang Maha Tahu dikatakan. Dan Tuhan ingin hari ini, kenapa firman ini harus disampaikan dan diberitakan, supaya setiap kita menyadari setiap saat dan waktu bahwa ada pribadi yang mengawasi kita dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Tidak bisa menghalangi saudara apapun. Daud di sini mengatakan bahwa waktu dia dikatakan maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Maksudnya di sini ketika dia sembunyi saudara. Kadang-kadang manusia kan seperti itu supaya tidak kelihatan oleh Tuhan. Melakukan dosa yang tersembunyi saudara. Tetapi Daud sadar tidak ada tempat untuk dia bisa bersembunyi dari pandangan Tuhan. Dikatakan kegelapan sekalipun tidak bisa menutupi pandangan Tuhan. Dimanapun Tuhan itu melihat, bahkan dikatakan tadi dari jarak jauh saja Tuhan, engkau bisa mengenal pikiranku. Kita sudah dengar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu tentang rendah hati dan lemah lembut. Bagaimana dampak dari rendah hati, dampak dari lemah lembut, ya. Bagaimana juga dampak dari tinggi hati, kesombongan dan keras hati saudara. Jadi Tuhan sekarang ini mau lihat kepada hati kita dan mau diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan mau memperbaharui hati kita kalau kita mau dan siap hari ini untuk diperbaharui oleh Tuhan. Karena dikatakan dari jarak jauh saja Tuhan itu tahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Maka di sini Daud itu berkata, ya. Dikatakan di sini di dalam ayat 23 saudara. Ayat 23 di pasal yang 139 tadi. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah
pikiran-pikiranku. 24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, di sini Daud katakan, selidiki aku Tuhan. Dia mau terbuka di hadapan Tuhan. Selidiki hatiku, selidiki pikiranku Tuhan. Dia terbuka di hadapan Tuhan dan dia mau Tuhan selidiki sampai kedalaman hatinya. Ya. Menyelidiki sampai kedalaman hati, sampai ke dalam pikiran. Ada apa di dalam pikiran? Ada apa di dalam hati? Di mana? Apakah masih ada yang tersembunyi dan terselip di sana? Karena kita percaya bahwa Daud ini yang tidak mau membuat dosa itu lama-lama dalam hidupnya, saudara ya. Ketika dia berdosa, dia ditegur, dia langsung bertobat. Jadi dia tidak mau menyimpan dosa terlalu lama dalam hidupnya, saudara. Dia cepat-cepat buang. Tetapi terus saja dia berkata, selidiki hatiku, selidiki batinku, selidiki pikiranku. Karena dia tidak mungkin ada hal-hal yang kecil, halus, tanpa dia sadari ada di dalam kehidupannya yang membuat ternoda hati dan pikirannya. Dia tidak mau, saudara. Maka itu dia berdoa, Tuhan selidiki hatiku. Telusuri hatiku. Lihat setiap ruang-ruang yang ada di dalamnya. Saudara, saya sering berkata, di dalam hati kita ini banyak ruang, saudara. Ruang di mana kita simpan yang buruk. Mungkin sebagian ada yang baik, tetapi Tuhan tidak mau ada sebagian baik dan sebagian buruk. Tapi Tuhan mau setiap ruang, setiap kamar yang ada di dalam hati kita ini, terkecil sekalipun saudara, yang tidak beres harus dikeluarkan. Harus dibersihkan, harus dicabut semua itu. Maka hari ini Tuhan sampaikan firman ini supaya terjadi pemberesan di dalam hati dan pikiran kita. Maka sekali lagi saya ingatkan, kontak saudara dengan Tuhan. Karena sia-sia semua yang saudara kerjakan jika hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat di sini, saudara, kita harus mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, saudara, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan pribadi Daud ini. Dia merenungkan, dia melihat betapa ajaibnya Tuhan itu ya. Betapa luar biasa Tuhan itu. Dia tidak bisa selami bagaimana cara Tuhan itu menjaga kehidupannya. Bagaimana cara Tuhan menjaga hati kita, saudara. Jadi Tuhan itu mengingatkan kita, ya, menyampaikan ini kepada kita, itu cara Tuhan menjaga hati kita. Jadi Tuhan sampaikan ini supaya kita dengan Tuhan bekerja sama untuk menjaga hati kita. Amin, saudara. Itu menjaga hati kita, kerjasama dengan Tuhan. Supaya saudara, apapun yang akan Tuhan beri itu tidak terhalang. Daud juga berkata di dalam ayat-ayat yang lain, saudara, Tuhan, Engkau mengenal jalan pikiranku. Ketika aku berbaring mau tidur, Kau tahu apa yang sedang aku pikirkan. Kesadaran ini, saudara. Jadi buat kita sekarang ini, biarlah kita sadari bahwa ada Tuhan di mana-mana. Tuhan itu memantau, melihat, menyelidiki seluruh kehidupan kita. Kita mau ada di dalam rumah, di luar rumah, di perjalanan, di mana saja. Apa yang kita sedang hadapi, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi apapun, apa sikap hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Maka itu hari ini Tuhan mau, saya tidak panjang-panjangkan firman Tuhan, saudara. Tapi saya mau tekankan di sini apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kembali lagi di Efesus tadi, saudara. Kembali lagi ke Efesus pasal yang keempat tadi. Apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah diperbaharui, ya, hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui. Lalu ayat yang ke-24, kita baca ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Saya ulangi lagi dari ayat 23, apa yang Tuhan inginkan hari ini saudara? Yang Tuhan sampaikan hari ini, mungkin sederhana ini, tetapi biarlah ini kita tangkap. Di situ dikatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, atau di dalam hati dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi diperbaharui. Jadi kita minta hari ini saudara, Tuhan perbaharuilah hatiku. Perbaharui pikiranku. Kita terbuka di hadapan Tuhan, kita jujur, Tuhan memang hatiku ini munafik. Hatiku ini kotor. Hatiku ini jahat. Najis Tuhan, pikiranku juga kotor, jahat. Biarlah hari ini aku minta Tuhan perbaharui, perbaharui. Lalu Tuhan memperbaharui kita saudara. Lalu Tuhan mau kenakan kita menjadi baru kembali, ya, hati dan pikiran kita. Lalu dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Jadi hati kita setelah diperbaharui harus dikenakan, harus diletakkan yang namanya kebenaran. Hati itu harus benar. Pikirannya harus benar. Hati itu harus kudus karena dikatakan kenakan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hati itu harus benar, hati itu harus kudus, harus suci dengan sesungguh-sungguhnya. Penuh saudara. Lalu ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Artinya kalau hati kita itu benar, perkataan kita juga pasti benar. Kalau pikiran kita benar, kudus, yang keluar juga dari hidup kita, dari perkataan kita juga kudus dan benar saudara. Jangan seperti yang saya katakan tadi, lain di mulut atau lain di bibir, lain di hati. Mulutnya benar tapi hatinya tidak benar. Tapi kalau hati benar, perkataannya juga pasti benar. Amin. Perkataannya juga pasti benar. Hidupnya sehari-hari tidak akan keluarkan perkataan yang sembarangan. Karena hatinya sudah dibereskan. Hatinya sudah dibaharui. Menjadi hati yang benar. Menjadi hati yang kudus. Pikiran yang benar, pikiran yang kudus. Jadi Tuhan katakan hari ini hati yang dibaharui. Yang kedua pikiran yang dibaharui. Mari saudara, saat ini kita mau tundukkan kepala. Kita mau tundukkan kepala. Mungkin firman ini singkat, tetapi saya mau membawa kita datang kepada Tuhan. Sudah banyak sekali firman yang kita sudah dengarkan tentang hati. Pada bulan ini saudara, tapi hari ini biarlah benar-benar ada penyelesaian. Ada pemberesan. Ada pembaharuan dari setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja, haleluya Tuhan. Glory, 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 glory Tuhan. Glory, glory. Dalam nama Yesus, fokus saudara, fokus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya Bapa, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Tuhan, apa yang Engkau inginkan hari ini, biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja. Supaya setiap kami pribadi-pribadi bukan hanya menjadi pendengar firman. Tapi biarlah hari ini Tuhan, di akhir bulan ini Tuhan, ketika Engkau mengangkat tema rendah hati dan lemah lembut, maka di akhir bulan ini biarlah ada penyelesaian, ada pemberesan hati dan pikiran. Ada pembaharuan terjadi di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Apa artinya kami sudah dengar banyak firman Tuhan tentang hati, tentang pikiran yang lemah lembut, tentang dampak dari semua itu kami sudah mengetahuinya Tuhan.
Kami sudah mengetahuinya dampak dari rendah hati, lemah lembut. Kami sudah mengetahui semua berkat yang Tuhan sediakan buat kami, hati yang lemah lembut dan rendah. Tapi hari ini biarlah kami mengambil langkah bahwa kami siap untuk dibersihkan hati kami. Kami siap untuk dibaharui hati kami. Kami siap untuk dibersihkan pikiran kami, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyelidiki segala sesuatu. Biarlah pada hari ini kami mau datang dengan kerendahan hati. Kami bertelut di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah kuasa-Mu yang mengalir hari ini. Memberi pengertian kepada setiap kami. Apa yang Kau inginkan. Engkau tidak ingin mereka hanya menjadi pendengar. Tapi kehidupan mereka masih tetap sama. Tapi hari ini Kau ingin semuanya dibersihkan dan dibereskan. Seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Tuhan, biarlah setiap kami pribadi saat ini penuh dengan kesadaran bahwa kami adalah orang sebenarnya tidak patut dikasihani. Tetapi karena Kau Tuhan yang Maha Kasih, Kau terus mengingatkan kami sebelum waktunya berakhir. Kau ingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan.